Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winasti Nabila dengan nomor induk mahasiswa 22210090. Pada kesempatan kali ini, saya membuatkan video bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester di semester 3 ini. Tentunya dengan mata kuliah, apresiasi, dan kajian prosa. Tidak lupa dosen pengampu yaitu Dr. Andes Heri Isnaini M. Hum. Pada kesempatan cinta laki-laki biasa, cerpen Asma Nadia. Menjelang hari H, Nania masih saja sulit mengungkapkan alasan kenapa dia mau menikah dengan lelaki itu. Baru setelah menengok ke belakang hari-hari yang dilalui, gadis cantik itu sadar keheranan yang terjadi bukan semata miliknya, melainkan menjadi milik banyak orang. Papa dan mama, kakak, tetangga, dan teman-teman Nania, mereka ternyata sama seherannya. Kenapa? Tanya mereka di hari Nania mengantarkan surat undangan. Saat itu teman-teman baik Nania sedang duduk di kantin menikmati hari-hari sidang yang baru saja berlalu. Suasana sore di kampus sepi, berpasang-pasang mata tertuju pada gadis itu. Tiba-tiba saja pipi Nania bersemu merah, lalu matanya berpijar sebagaikan lampu neon 15 watt. Hatinya sibuk merangkai kata-kata yang barangkali berterbangan di otak melebihi kapasitas. Mulut Nania terbuka, semua menunggu, tapi tak ada apapun yang keluar dari sana. Ia hanya menarik napas, mencoba berbicara, menyadari dia tak punya kata-kata. Dulu, gadis berwajah Indo itu mengira punya banyak jawaban, alasan detail dan spesifik kenapa bersedia menikah dengan lelaki itu. Tapi kejadian di kampus adalah kali kedua Nania yang pintar berbicara mengenadak gagap. Yang pertama terjadi 3 bulan lalu saat Nania menyampaikan keinginan Rafli untuk melamarnya. Arisan keluarga Nania dianggap momen yang tepat karena semua berkumpul, bahkan hingga generasi ketiga, sebab kakak-kakaknya yang sudah berkeluarga membawa serta buntut mereka. Kamu pasti bercanda, Nania kaget, tapi melihat senyum yang tersinggung di wajah kakak tertua, disusul senyum serupa dari kakak nomor 2, 3, dan terakhir dari mama dan papa, membuat Nania menyimpulkan mereka serius ketika mengira Nania bercanda. Suasana sekongkongnya konyol, sehening, bahkan keponakan-keponakan Nania yang balita melongo dengan giginya gigi. Mereka yang ompong semua menatap Nania. Serius, tegasnya sambil menebak-nebak. Apa lucunya jika Rafli memang melamarnya? Tidak, ada yang lucu, suara papa tegas. Papa hanya tidak mengira Rafli berani melamar anak papa yang paling cantik. Nania tersenyum, sedikit lega karena kalimat papa berusaha adalah pertanda baik. Perkiraan Nania tidak sepenuhnya benar sebab setelah itu berpasang-pasang mata kembali menghujaninya seperti tatapan mata penuh selidik seisi ruang mengandilkan pada terteduh yang duduk layaknya pasakitan. Tapi Nania tidak serius dengan Rafli kan? Mama mengambil inisiatif bicara, masih seperti biasa dengan nada penuh wibawa. Maksud Mama siapa saja boleh datang melamar siapapun. Tapi jawabannya tidak harus iya toh? Nania terkesima. Kenapa? Sebab kamu gadis papa yang paling cantik. Sebab kamu paling berprestasi dibandingkan kami. Mulai dari ajang busana sampai lomba bela diri. Kamu juga juara debat bahasa Inggris, juara baca puisi seprovinsi. Suaramu bagus. Masa depanmu cerah, sebentar lagi kamu meraih gelar insinyur, bakatmu yang lain pun luar biasa. Nania sayang, kamu bisa mendapatkan lelaki manapun yang kamu mau. Nania memandang mereka, orang-orang yang amat dia kasihi, papa, mama, kakak, dan terakhir mentakjub dengan merentana panjang uraian mereka atau satu kata kepada kenapa yang berusan Nania lontarkan. Nania cuma mau Rafli, sahutnya pendek dengan air mata memandang di kelopak. Hari itu dia tahu keluarganya bukan sekedar tidak suka, melainkan sangat tidak menyukai Rafli. Ketidaksukaan yang mencapai stadium 4 parah.
Tapi kenapa? Sebab Rapli cuma laki-laki biasa, dari keluarga biasa dan pendidikan biasa, berpenampilan biasa dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa. Bergantian 3 saudara tua, Nania pun mencoba membuka matanya. Tak ada yang bisa dilihat daripada Nania. Cukup! Nania menjadi marah. Tidak pada tempatnya ukuran-ukuran duniawi menjadi parameter. Kebaikan seseorang menjadi manusiawi. Di mata iman, di mana tawakal hingga begitu mudah menentukan masa depan seorang yang depan melihat pencapaiannya hari ini? Sayangnya, Nania lagi-lagi gagal membuka mulut dan membela Rafli. Barangkali karena Nania memang tidak tahu bagaimana harus membelanya. Gadis itu pun tak punya fakta dan data konkret yang bisa membuat Rafli tampak luar biasa. Nania punya idealisme berdasarkan perasaan yang telah menuntun Nania menempatkan hidup hingga umur 23. Dan nalurinya menerima Rafli. Di sampingnya, Nania bahagia. Mereka akhirnya menikah. Setahun pernikahan, orang-orang masih sering menanyakan hal itu. Mengapa sering berbisik-bisik di belakang Nania? Apa sebenarnya yang dia lihat dari Rafli? Kejelekannya? Nania masih belum mampu juga menjelaskan kelebihan-kelebihan Rafli agar tampak di mata mereka. Nania hanya merasa cinta begitu besar dari Rafli, begitu besar hingga Nania bisa merasakannya hanya dari sentuhan tangan, tatapan mata, atau cara dia meladeni Nania. Hal-hal sederhana yang membuat perempuan itu sangat bahagia. Tidak ada lelaki yang biasa mencintai sebesar cinta Rafli pada Nania. Nada suara Nania tegas, mantap, tanpa keraguan. Ketiga saudara Nania hanya memandang lekat. Mata mereka terlihat tak percaya. Nia, siapapun aku, mudah mencintai gadis secantikmu. Kamu adik kami yang tak hanya cantik, tapi juga pintar, betul? Kamu adik kami yang cantik, pintar, dan punya kehidupan sukses. Nania merasa lidahnya keluh, hatinya siap memprotes. Dan kali ini dilakukan sungguh-sungguh. Mereka tak boleh meremehkan Rafli. Beberapa lama keempat adik dan kakak itu beradu argumen. Tapi Rafli juga tidak jelek, Kak. Tapi Rafli juga tidak jelek, Kak. Betul. Tapi dia juga tidak ganteng, kan? Rafli juga pintar, tidak sepintarmu, Nania. Rafli juga sukses, pekerjaannya lumayan, hanya lumayan. Nania bukan sukses, tidak sepertimu. Seolah tak ada apapun yang bisa meyakinkan kakak-kakaknya bahwa adik mereka beruntung mendapatkan suami seperti Rafli. Lagi-lagi percuma. Lihat hidupmu, Nania. Lalu lihat Rafli, kamu sukses, mapan, kamu bahkan tidak perlu lelaki untuk menghidupimu. Teganya kakak-kakak Nania mengatakan seperti itu. Padahal adik mereka sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Ketika 5 tahun pernikahan berlalu, ocehan itu tak juga berhenti. Padahal Nania dan Rafli sudah memiliki 2 orang anak, 1 lelaki dan 1 perempuan. Keduanya menggemaskan. Rafli bekerja lebih rajin setelah mereka memiliki anak-anak. Padahal itu tidak perlu sebab gaji Nania lebih dari cukup untuk hidup senang. Tak apa, kata lelaki itu ketika Nania memintanya untuk tidak terlalu memposisir gaji diri. Gaji Nania cukup, maksud Nania juga digabungkan dengan gaji abang. Nania tak bermaksud menyinggung hati lelaki itu, tapi dia tak perlu khawatir sebab suaminya yang berjiwa besar selalu bisa menanggapi hanya maksud baik. Sebaiknya Nania tabungkan saja untuk jaga-jaga ya. Lalu dia mengelus pipi Nania dan mendaratkan kecupan lembut. Saat itu sesuatu seperti kejutan listrik menyentakkan otak dan membuat pikiran Nania cerah. Inilah hidup yang didampingi banyak orang bahagia. Pertanyaan kenapa dia menikahi lelaki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa.
tak lagi mengusik perasaan Nania. Sebab ketika bahagia alasan-alasan menjadi tidak penting. Menginjak 7 tahun pernikahan, posisi Nania di kantor semakin gemilang. Uang mengalir begitu mudah. Rumah Nania besar, anak-anak pintar dan lucu. Dan Nania memiliki suami terbaik di dunia. Hidup perempuan itu berada di puncak. 20 pernikahan, Nania menghitung-hitung semua. Anak-anak yang beranjak dewasa, rumah yang besar mereka tempati, kehidupan yang lebih dari yang bisa dia syukuri. Meski tubuhnya tak berfungsi sempurna, meski kecantikannya tak lagi sama karena usia, meski karirnya telah direbut takdir dari tangannya, waktu telah membuktikan segalanya. Cinta luar biasa dari lelaki-lelaki yang tak biasa, yang tak pernah merubah untuk Nania, seperti yang diceritakan oleh seorang sahabat.